Bersama saya Eza Fauzia yang akan menyampaikan berita utama hari ini. Salah satu berita yang menarik perhatian adalah penutupan layanan TikTok Shop di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Fitur ini telah menjadi populer di kalangan pengguna TikTok, terutama di masa pandemi COVID-19. Namun, pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa fitur ini akan ditutup mulai tanggal 4 Oktober 2023. Karena dianggap melanggar aturan perdagangan elektronik dan perlindungan konsumen. Bagaimana reaksi para penjual dan pembeli yang bergabung dalam TikTok Shop? Mari kita lihat video berikut ini. Di keranjang nomor 3 ini spill keranjang nomor 5. Keranjang nomor 5 ada ini. Ini desainnya lucu, ukurannya 5 cm, warnanya krem. Boleh dicek out sekarang. Itulah video yang menunjukkan suasana berjualan di TikTok Shop. Seperti yang Anda lihat, para penjual tampak senang dan puas dengan fitur ini karena dapat meningkatkan omset dan lalu lintas pelanggan mereka. Namun, apa alasan pemerintah untuk menutup fitur ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan menyaksikan siaran pers dari Menteri Perdagangan Albani Ihsan yang baru saja diselenggarakan di gedung Kementerian Perdagangan. Alasan utama kami dalam menutup TikTok Shop karena kami menemukan banyak fitur TikTok Shop yang melanggar peraturan, seperti penipuan, barang palsu, dan lain-lain. Di samping itu, kami juga ingin melindungi data privasi pengguna. Nah, oleh karena itu, kami memutuskan untuk menutup TikTok Shop mulai tanggal 3 Oktober 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Kami berharap keputusan ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Itulah siaran pers dari Menteri Perdagangan Albani Ihsan tentang penutupan layanan TikTok Shop di Indonesia. Apakah keputusan ini akan berdampak pada para penjual dan pembeli yang sudah terlanjur terbiasa dalam fitur ini? Lebih jauh, kita sudah terhubung kepada salah satu penjual yang menggunakan TikTok Shop, yaitu Aura. Apa kabar Aura? Halo Eza, tentu saja kabar saya tidak baik. Bagaimana tanggapan Anda tentang penutupan layanan TikTok Shop oleh pemerintah? Tentu saja saya sangat sedih dan kecewa dengan keputusan pemerintah untuk menutup layanan TikTok Shop ini. Saya merasa fitur ini sangat membantu saya dalam berjualan karena saya bisa menunjukkan produk secara langsung kepada pembeli dan juga bisa berinteraksi langsung kepada mereka. Apakah Anda sudah mencoba fitur lain yang mirip dengan TikTok Shop seperti Shopee atau Lazada? Saya sudah mencoba, tapi saya sudah terbiasa dengan TikTok Shop dan merasa bahwa fitur ini jauh lebih mudah untuk digunakan. Lalu, bagaimana rencana Anda ke depan? Apakah Anda tetap akan berjualan online atau mencari pekerjaan lain? Sejujurnya saya masih bingung, saya masih ingin berjualan online, tapi saya harus mencari cara lain untuk bisa menjangkau kembali dan mempromosikan produk saya. Saya harap pemerintah bisa memberikan solusi atau alternatif lain bagi para penjual seperti saya. Terima kasih Aura atas waktunya. Baik pemirsa, itulah salah satu penjual yang menggunakan TikTok Shop. Dari wawancara kita tadi, kita bisa melihat betapa besar dampak dari penutupan layanan TikTok Shop bagi para penjual yang sudah terlanjur terbiasa dengan fitur ini. Apakah penutupan TikTok Shop ini juga berpengaruh terhadap para penjual yang berjualan secara offline? Untuk mengetahui lebih jauh, kita akan beralih ke reporter kami yang berada di lapangan, Asti Ananda. Asti, apa kabar di sana? Terima kasih Eza, saya Asti Ananda. Saat ini saya berada di Pasar Cibinong, salah satu pasar tradisional yang menjual berbagai produk termasuk pakaian. Di sini saya akan mencoba menggali berbagai informasi tentang dampak dari penutupannya layanan TikTok Shop. Permisi Pak, dengan Bapak siapa? Saya Galang, Mbak. Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang penutupan layanan TikTok Shop ini? Menurut saya itu keputusan yang baik ya untuk para pedagang offline seperti saya, karena dengan ditutupnya TikTok Shop ini para pelanggan akan datang ke pasar lebih sering dan tidak akan tergoda oleh promo yang ditawarkan oleh para pedagang online tersebut dan menciptakan persaingan usaha yang adil dan sehat sih. Lalu apakah Anda merasakan adanya peningkatan omset setelah penutupan TikTok Shop ini? Iya, ada kenaikan omset saya dari 10 sampai 15% yang dialami toko saya karena kayak banyak pengunjung baru yang tadinya mereka senang belanja online terus sekarang belanja offline di pasar ini atau ke toko saya dan ya saya senang sih sama situasi itu.
Terima kasih Pak Galang atas waktunya, semoga usaha Anda semakin lancar dan sukses. Terima kasih Mbak. Jadi itulah Pak Galang, salah satu pedagang pakaian di Pasar Cibinong yang merasa terbantu akan penutupan layanan TikTok Shop oleh pemerintah ini. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu pembeli yang pernah menggunakan fitur TikTok Shop. Lalu saya akan menanyakan pendapatnya tentang penutupan layanan tersebut. Mbak Lintang, seberapa sering Anda menggunakan fitur TikTok Shop? Saya sering sekali menggunakan fitur TikTok Shop karena tuh di platform itu kita bisa melihat produknya secara langsung lewat live tersebut, dan juga saya mendapatkan diskon dari toko-toko mereka. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan pemerintah untuk penutupan layanan TikTok Shop ini? Kalau pendapat saya kurang adil dan kurang bijaksana ya, karena saya kehilangan salah satu cara belanja online yang praktis, dan juga saya merasa kalau saya tidak mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan saya belanja di toko online dan toko offline. Apakah ada harapan yang dapat Anda sampaikan untuk pemerintah ke depannya? Saya berharap pemerintah bisa lebih bijaksana untuk mengambil keputusan, dan pemerintah juga memberikan ruang dan kesempatan untuk para pedagang online bersaing secara adil dan juga sehat. Terima kasih Mbak Lintang, semoga Anda bisa menemukan produk yang Anda inginkan dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Sama-sama Mbak. Itulah Mbak Lintang, salah satu pembeli yang menggunakan fitur TikTok Shop dan merasa kecewa akan penutupan layanan tersebut oleh pemerintah. Dari wawancara yang telah saya lakukan, terlihat bahwa ada pro dan kontra dari pedagang dan pembeli di Pasar Cibinong ini. Apakah ada solusi atau alternatif yang dapat memuaskan kedua belah pihak? Hal itu masih menjadi pertanyaan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Demikian laporan dari saya di lapangan. Kembali ke studio, Eza, silakan. Baik, terima kasih Asti atas laporannya. Itulah berita terkini tentang penutupan layanan TikTok Shop di Indonesia yang telah kami sampaikan kepada Anda. Kami berharap pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dan baik untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia di masa depan. Demikianlah program berita siang ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyajian kami. Kami akan kembali lagi dengan berita-berita lainnya di kesempatan lain. Untuk saat ini kami pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.